Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema hidup di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, dipersiapkan sebagaimana biasa. Surah At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ayat ini para jamaah, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup di atas kebenaran. Hidup di atas kebenaran artinya apa? Menjalani hidup ini di atas jalan yang benar, di atas jalan Islam, itu pasti. Karena Islam adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang diciptakan oleh Allah untuk keselamatan manusia, agar manusia menjalani hidupnya di atas jalan yang lurus, di atas beriman hanya kepadanya. Dan itulah tujuan Allah menciptakan manusia, sebagaimana dalam surah ke-51, surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia ini menyembah hanya kepada Allah. Jadi inti daripada kehidupan ini para jamaah, sembahlah Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Itu inti hidup ini. Kenapa? Karena Allah yang berhak untuk disembah. Sebab Allah lah yang memiliki segala sesuatu ini, yang menciptakannya, yang memeliharanya, yang menjaganya. Nah, Tuhan yang seperti inilah yang harus disembah oleh manusia, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberi makan dan minum,
yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, yang menjaga dari kerusakan dan lain sebagainya. Ini Tuhan yang berhak disembah. Karena tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Tuhan. Nah, Tuhan di sini Tuhan siapa? Nah, barangkali manusia ada yang berkata begitu. Loh, Tuhan yang kamu maksud Tuhan siapa? Kenapa? Karena masing-masing mengklaim punya Tuhan. Yang agama satunya Tuhan saya Yesus misalnya. Agama satunya Tuhan saya sapi perah. Nyembah sapi ada nggak? Ada nggak manusia nyembah sapi? Ada, ya. Ada juga manusia yang nyembah dewa-dewa. Di mana dewa-dewa? Oh, di awang-awang. Ya kayak di film itu loh, film Mahabharata itu kan Tuhan di atas awan gitu ya. Masya Allah, setiap hari naik turun. Kok sekarang kok cerita ini kok seperti sesuatu yang kosong melompong gitu ya cerita ini. Ternyata. Lah seperti itu. Kalau kita katakan Tuhan yang paling berhak disembah adalah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memelihara, yang memberi petunjuk, atau yang menyiksa. Itulah Tuhan yang harus disembah. Kenapa? Karena itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Tuhan yang sebenarnya. Seorang Tuhan yang sebenarnya. Lah Tuhan yang sebenarnya masing-masing akhirnya mengatakan ya Tuhan kami. Bagi kita umat Islam, Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Nabi Adam. Ya. Yang menurunkan kita sebagai anak cucu Nabi Adam. Allah tidak bisa dibantah para jemaah. Jadi sebenarnya Allah itulah Tuhan manusia, Allah itulah Tuhan jin, Allah itulah Tuhan malaikat, Allah itulah Tuhan alam semesta ini. Tetapi kemudian Allah uji iman kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Manusia diuji para jemaah. Sudah pasti Tuhan yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti itu. Tapi kemudian Allah menciptakan rival-rival. Ya, diciptakan oleh Allah rival-rival. Sebagaimana agama yang benar jelas Islam. Islam agamanya Nabi Adam, agamanya Nabi Nuh, agamanya Nabi Hud, agamanya Nabi Saleh, agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa alaihissalam, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti sudah. Tapi kemudian oleh Allah diuji iman manusia, dimunculkanlah agama-agama rivalitas. Lanjut dengan dalam masalah agama, suka yang mana? Agama yang sebenarnya atau agama rival yang dijadikan oleh Allah sebagai agama rivalitas? Ya, pesaing. Kan mesti beragama yang benar. Yang benar pasti Islam para jamaah, pasti. Yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Pasti itu sudah. Lalu Allah ciptakan rivalitasnya, rival-rivalnya. Yaitu apa? Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang terbaik dari manusia ini. Barang siapa yang hidup di dunia cuman sebentar saja. Sebentar para jamaah, enggak lama. Makanya jangan macam-macam, sebentar kok macam-macam. Betul enggak kira-kira? Itu peringatan bagi kita loh para jamaah. Yang saya katakan itu juga ngantem saya, bukan ngantem jenengan tok. Ya, ngantem saya juga. Hidup cuma sebentar, macam-macam celaka. Pasti itu sudah. Saatnya kita para jamaah berpikir ke arah ini. Jangan buang-buang waktu para jamaah. Kematian itu tidak tertentu. Misalnya harus umur 70, enggak. Kematian setiap saat. Idza jaa ajaluhum, apabila manusia itu sudah datang masa ajalnya,
La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yastakhirun wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur sesaat pun dan tidak bisa diajukan sesaat pun kalau sudah datang waktunya. Kapan? Sewaktu-waktu. Karena kita tidak tahu catatan umur kita seberapa. Maka yang ada dalam hal ini adalah waspadalah, jagalah diri kita. Jangan sampai membuang-buang waktu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah pasti Tuhan yang paling benar dan agamanya yang pasti adalah Islam. Kenapa? Karena Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal ibti'adu 'anil syirki wa ahlihi. Selama ini para jamaah sudah tahu enggak makna Islam yang sebenarnya? Halo? Halo? Apa itu Islam? Ya. Maka ayo kita ikuti bersama. Diikuti bersama. Ya. Al-Islamu. Kurang serempak. Masih ada yang tidur nampaknya. Masih jam berapa kok sudah tidur ini? Ya, baik kita mulai. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal ibti'adu 'anis syirki wa ahlihi. Lagi ping telu. Ping telu. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal ibti'adu 'anis syirki wa ahlihi. Kurang satu. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal ibti'adu 'anis syirki wa ahlihi. Bisa dihafal gak ini kira-kira? Iya, baik. Nanti kalau saya tanya harus bisa nyebutkan ya. Maknanya, artinya al-Islamu, Islam itu huwa, ialah al-istislamu lillah, tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Itu Islam. Diikuti dengan apa? Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Dan diikuti dengan ketaatan-ketaatan. Wal ibti'adu, dan menjauhkan diri anis syirki, dari kesyirikan, wa ahlihi, dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itulah Islam. Tunduk patuh kepada Allah dengan tauhid, dengan memahaesakan Allah, dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, dan menjauhkan diri dari syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itulah Islam. Sembahlah Allah dan tunduk patuh kepadanya. Apa yang diperintahkan jalani semampunya. Apa yang dilarang jauhi sejauh-jauhnya. Perbedaan antara perintah dengan larangan para jamaah. Adapun perintah, maka mungkin di antara kita ada yang mampu menjalankannya secara maksimal. Mungkin di antara kita ada yang mampu hanya berapa persen saja.
karena itu menyangkut masalah keilmuan. Tapi kalau masalah larangan di dalam Islam, jauhi larangan itu sejauh-jauhnya. Nah itu kalau larangan. Kenapa? Karena kalau larangan para jamaah gak usah pakai hukum agama, hukum adat saja melarang kok. Yang namanya larangan, contoh seperti mencuri. Sebelum adanya perintah agama, manusia sudah tahu bahwa mencuri itu apa? Haram, gak baik. Orang katakan maling itu, gitu ya. Ada orang mencuri, kata orang kampung apa? Padahal dia nggak ngerti agama. Apa omongannya? Maling. Kalau maling itu di telinga manusia sudah sepet, sudah manusia buruk, sudah maling itu. Pencopet, pembegal, pezina, peminum, apalagi pencekal, pembunuh. Oh itu sudah jelek di telinga manusia. Apalagi agama gitu loh. Apalagi agama. Sebagaimana dalam ayat berikut ini, idza amartukum bisai'in, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian dengan sesuatu perintah, maka jalani perintah itu semampu kalian, kata Rasulullah. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang maka jauhilah. Sebagaimana dalam surah Al-Hasr ayat 7, potongan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 7, apa saja yang datang darinya, yakni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang olehnya maka jauhilah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah dia. Apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Seperti itulah antara perintah dan larangan. Adapun perintah para jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepada kita agar menjalaninya semampu kita. Jadi tidak ditekan harus maksimal, harus sesuai dengan ibadahnya Rasulullah secara maksimal, misalnya semalam suntuk harus sujud pada Allah misalnya, tidak. Tapi mastata'tum. Sehingga dalam masalah salat gimana? Ya kalau capek tidur. Begitu habis capek bangkit lagi, begitu. Lihat surat ke-64 ayat 16. Surat ke-64 surat At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang. Lihat surah ke-64 surah At-Taghabun ayat 16. Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u, dan nyatakan mendengar, dan dengarkanlah.
wa ati'u dan taatlah, wa anfiqu dan infakkanlah, nafkahkanlah harta kalian, khairan li anfusikum, adalah kebaikan untuk diri-diri kalian. Wa man yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi pada surah At-Taghabun ayat 16 ini para jamaah, dalam urusan takwa masing-masing kita volume ilmunya beda-beda. Betul gak kira-kira? Ada yang hafal Quran 30 juz, angkat tangan. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang sudah 30 juz atau 10 juz saja terakhir. Halo, belum ada? Juz 30. Banyak ini, banyak kalau juz 30 ya. Iya. Intinya para jamaah, begitulah derajat manusia dalam hal keilmuan. Tingkatannya beda-beda. Makanya Allah tidak maksa. Tidak semuanya mulai dari tukang becak sampai bos apa harus ibadahnya harus sama, enggak. Sesuai dengan kemampuan. Yang sudah punya uang dan cukup untuk haji, jangan ditunda-tunda, nanti dicabut oleh Allah uangnya. Sudah dikasih amanat pergi haji, ternyata enggak pergi-pergi, apalagi dipalar-palar dulu, dibelikan apa dulu, supaya katanya supaya ini. Wah, wong sudah mampu kok masih diputer-puter, dicabut nanti oleh Allah. Nah seperti itu. Bagi yang belum mampu, wah, dia hanya punya rumah ukuran 3 meter persegi, dijual hanya untuk kepingin haji. Oh jangan, nanti malah jadi kontraktor nanti malah sepulang dari haji. Islam tidak memaksa, ya, Islam tidak memaksa, sesuai dengan kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi dalam masalah larangan, semua larangan manusia bisa, asal mau, asal tekad, manusia bisa. Misalnya apa? Gak mencuri, semua manusia bisa, ya, kecuali yang ketagihan. Nek gak nyolong rasanya gak enak, lah itu baru wah gawat kalau ada manusia seperti itu. Betul gak kira-kira? Waduh, awak iki lek gak nyolong, kalau gak mencuri rasanya seperti gatel-gatel. Wah, itu manusia sudah kelas lain itu sudah. Selama manusia itu berusaha dan bertekad untuk tidak mencuri, bisa semuanya. Untuk tidak minum khamr, bisa semuanya. Untuk tidak berzina, bisa semuanya. Untuk tidak narkoba, bisa semuanya. Semuanya bisa. Tapi kalau masalah perintah, Allah Maha tahu bahwa manusia kemampuannya beda-beda. Makanya di dalam Islam, kalau masalah perintah, apa kata Rasulullah? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukan perintah itu semampu kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kaitannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan diri kita menyembah hanya kepada Allah. Jangan nyembah kuburan. Manusia dikasih otak kok nyembah kuburan. Hah? Kepleset sudah. Betul gak kira-kira? Ada manusia waras. Kalau manusia gila nggak apa-apa. Wong gila. Waras itu loh. Contoh loh, kok waras Ustaz? Iya, wong ngitung duit cepet ya. Hah? Ngitung duit cepet. Tiba-tiba nyembah kuburan. Wah, sudah akalnya itu sudah kebalik sudah. Hah? Dan begitulah. Apalagi para jamaah kalau ada manusia nyembah pantatnya sapi. Wah, ini waduh para jamaah. Ini sudah manusia kebalik sudah. Manusia nyembah sapi, ini sudah kebalik. Manusia nyembah kuburan. Ada kuburan tua para jamaah disembah. Padahal yang di dalam kubur ini saja sudah apa? Sudah jadi debu dan belum tentu dia masuk surga. Waduh para jamaah. Intinya para jamaah, menyembah selain Allah pasti tersesat. Dan pasti di situ ada masalah dalam akalnya, dalam akal sehatnya.
Siapa saja yang menyembah selain Allah pasti bermasalah akal sehatnya. Pasti itu para jamaah. Loh, akal sehatnya bermasalah gimana Ustaz? Dia itu profesor doktor. Iya, kalau ngitung duit itu memang profesor doktor. Ngitung duit tapi dia nggak pandai nyari Tuhan gitu loh. Manusia itu para jamaah dalam akademisinya mencapai cum laude, ada seperti itu. Tapi nyari Tuhan goblok. Ada seperti itu. Berarti kecerdasannya hanya untuk menghitung uang. Tidak dipakai untuk bagaimana saya menyembah ini benar. Bagaimana Tuhan saya itu benar. Wallahi para jamaah. Tapi memang para jamaah ada satu hal yang kita harus sadari. Manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja, yaitu apabila Allah menghendakinya. Apabila Allah memberikan kepadanya hidayah, petunjuk, maka dia bisa menyembah Allah. Kalau seorang manusia tidak diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar, Allah tidak kasih dia petunjuk, ya, maka tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Jadi menuju kepada Allah hanya satu para jamaah, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, ketika kita sekarang merasa beriman kepada Allah, merasa menyembah hanya kepada Allah, ini anugerah dan harus dipelihara, harus dijaga. Harus dijaga ini para jamaah. Kita menyembah Allah ini harus dijaga. Inilah jalan yang benar. Siapapun para jamaah, seperti yang saya katakan tadi, siapapun yang hidup sebentar di dunia ini menyembah selain Allah, pasti ada masalah dalam akal sehatnya. Pasti itu sudah ada masalah. Kalau bahasa anak-anak muda yang biasa megang komputer itu kan, kalau ada masalah itu namanya apa itu? Error, trouble, trouble. Saya katakan lagi para jamaah, manusia yang nyembah selain Allah pasti bermasalah dalam akalnya. Pasti itu sudah. Kenapa? Allah itu kan Tuhan alam semesta. Yang punya alam semesta ini Allah gitu loh. Yang punya langit, bumi, yang punya antariksa, itu semuanya Allah yang punya. Yang menciptakan matahari Allah. Yang menciptakan bulan Allah. Yang menciptakan arasy Allah. Yang menciptakan semua ini Allah. Itu sudah jelas. Dan berita ini disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dari mulut ke mulut yang namanya Allah itu, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, manusia pasti tahu Allah itu Tuhannya orang beriman, kata mereka. Allah itu Tuhannya orang Islam, ya. Akhirnya apa? Yang nggak Islam dapat kuburan tua nggak apa-apa, ya. Dapat apa lagi? Kayu tua nggak apa-apa, dapat keris nggak apa-apa, dapat nabi siapa? Nabi Yesus gak apa-apa. Loh, ini otaknya mesti ada masalah para jamaah. Kenapa? Kenapa kok gak langsung nyembah Tuhannya Yesus? Gitu loh. Betul gak kira-kira? Ini akal sehat. Yang berhak disembah Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Tuhannya Ibunda Maria. Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Ibrahim. Tuhannya Nabi Nuh alaihissalam. Tuhannya Nabi Adam alaihissalam. Tuhannya malaikat Jibril alaihissalam. Itu yang harus disembah. Ada nggak orang Wonokusumo yang nyembah keris? Keris disembah. Kira-kira ada nggak kira-kira? Cerita-cerita sih, karena cerita-cerita katanya ada gitu cerita. Ya di Indonesia kan gitu, keris dimandiin cuma legi sama apa namanya? Jeruk nipis itu, masya Allah para jemaah. Keris kok disembah? Ini pasti ada masalah dalam otaknya para jemaah. Alhamdulillah
kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita pertahankan. Sampai kapan? Sampai mati. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita ini jenius sampai pasti menemukan Allah. Bukan. Beriman kepada Allah, menemukan Allah sebagai Tuhannya, itu benar-benar karena izin Allah. Benar-benar karena kita terpilih oleh Allah untuk menjadi di antara manusia yang beriman hanya kepadanya, yang sujud hanya kepadanya. Lihat surah Yunus, surah ke-10 ayat 100. Qori'nya harus cepat tanggap. Lihat surat Yunus, surat ke-10 ayat 100. Mari sama-sama buka Qur'annya para jamaah. Saya suka kalau para jamaah itu aktif buka Qur'annya. Supaya apa? Supaya dapat dalil, supaya dapat ilmu. Allah berfirman dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menitipkan keberkahan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Allah berfirman, wa ma kana li nafsin an tu'mina. Dan tidaklah suatu jiwa, seseorang beriman kepada Allah illa biiznillah, kecuali karena izin dari Allah. Wa yaj'alullahu rijsa, dan Allah jadikan siksa itu kepada siapa? Alalladzina la ya'qilun, kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Makanya saya katakan tadi, siapa yang menyembah kepada selain Allah, yang beriman kepada selain Allah, pasti trouble akalnya. Akal sehatnya pasti apa? Trouble. Al-Quran surat apa, ayat berapa? Surat ke-10, surat Yunus ayat 100. Alhamdulillah hafal. Ya, dapat satu ilmu. Pegang ilmu itu para jamaah. Jadi kita sekarang yang beriman kepada Allah ini anugerah dari Allah. Karena kita telah terpilih oleh Allah. Kapan Allah memilih kita untuk beriman kepadanya? Yaitu sejak sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, kurang 50.000 tahun lamanya. Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kurang berapa? Kurang 50.000 tahun lamanya. Sebelum itu Allah menciptakan yang namanya Al-Qalam. Al-Qalam artinya apa? Pulpen. Ya, Allah menciptakan yang namanya Al-Qalam, yaitu pulpen. Lalu Allah berkata kepada pulpen, uktub, tulislah. Ini sebagaimana saya bacakan riwayatnya para jamaah. Waqad rawa at-Tabarani faqala haddatsana Abu Khubayb bin Zaid bin Muhtadi al-Marudhi qala haddatsana Sa'id bin Ya'qub at-Talaqani qala haddatsana Muammal bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Zaidin an Atha ibn Sa'ib an Abi Duha Muslim bin Sabih an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu, sesungguhnya yang pertama-tama diciptakan oleh Allah al-qalamu wal hutu, yaitu pulpen dan ikan hut.
pulpen dan ikan hut. Ikan hut ini apa? Ikan hut ini para jamaah adalah penyangga aras Allah sebelum aras Allah naik di atas langit. Jadi ceritanya awal langit belum ada. Langit belum ada, Allah sudah menciptakan bumi. Allah menciptakan aras. Dan aras ini berada di punggung ikan hut. Nah, ikan hut berada dalam air. Loh, airnya seberapa besarnya? Wallahu ta'ala alam. Jadi ikan berada di air. Dan ikan menyangga aras Allah subhanahu wa ta'ala, singgasana kerajaan. Lah kemudian Allah jadikan para jamaah air yang ada di laut tadi, yang ada di kolam ikan tadi para jamaah, kemudian mengeluarkan uap. Uapnya naik dan mengeras. Naik dalam bahasa Arabnya sama. Sama yasmu samaan. Sama artinya apa? Langit. Samaun artinya langit. As-sama'u langit. Dari kata apa? Dari sama yasmu, sumuwan samaan. Artinya apa? Naik. Uap air itu naik kemudian mengeras. Setelah itu kemudian jadilah langit, dan Allah kemudian naik ke atas langit. Naik di atas langit, arasnya di atas langit. Nah, itu ceritanya para jamaah. Jadi Arsyur Rahman sekarang berada di mana? Di atas 7 langit. Dan di atas aras itu sudah tidak ada lagi kecuali Zatullah, Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, awal kejadian para jamaah, setelah Allah sudah menciptakan aras, ikan dan air tadi para jamaah, sebelum itu belum menciptakan apa-apa. Langit bumi belum ada. Langit bumi belum ada. Maka Allah menciptakan yang namanya al-qalam, pulpen. Qala lil qalami, Allah berfirman kepada pulpen, uktub, tulislah. Tulislah, kata Allah. Qala, maka pulpen menjawab, ma'aktub, apa yang aku tulis. Qala, Allah berfirman, kulla syai'in kainin ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Saat itulah para jamaah, nama kita sudah tercantum di dalamnya. Si Ridwan hidup di tahun 2020 beriman. Si Salim hidup di tahun 2020 beriman. Si Hasan tahun 2020 hidup beriman. Sudah ketulis. Ketulisnya kapan? Di zaman azali dulu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kurang berapa tahun? 50.000 tahun lamanya. Nama kita sudah tercantum di sana meskipun lahirnya baru sekarang. Tercantumnya Ridwan beriman, Salim beriman, Ahmad beriman, seperti itu. Di samping itu pula ada yang John munafik, Doni kafir misalnya, apalagi Ngatimun musyrik misalnya. Itu sudah ada tulisannya. Mun musyrik, man kafir, sudah ada tulisannya. Sudah para jamaah. Jadi kalau bisa disimpulkan para jamaah, manusia-manusia yang hidup sekarang ini dalam kapasitas yang berbeda-beda agamanya, satunya menyembah Allah Tuhan semesta alam, satunya menyembah kerbau, satunya menyembah kuburan dan macam-macam. Ini berarti aplikasi dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kurang 50.000 tahun lamanya. Nah, kalau kita sekarang beriman kepada Allah, berarti saat itu Allah langsung ciptakan nama kita dan Allah pilih kita untuk menjadi manusia yang beriman di antara manusia-manusia.
Berarti kita sekarang yang beriman para jamaah, semoga iman ini sampai mati para jamaah. Amin. Karena iman itu terkadang belum sampai mati sudah merotolin. Apa ada? Halo? Apa ada orang beriman kepada Allah, belum ketemu malaikat maut sudah merotolin? Ada nggak kira-kira? Hah? Banyak di Facebook itu para jamaah, Masya Allah, di koran itu si fulan murtad, si fulanah murtad. Wah, banyak itu hampir setiap saat itu. Di samping yang kafir, kemudian muslim, ada juga yang masuk Islam juga ada, yang keluar dari Islam juga ada. Lah kalau keluar dari Islam para jamaah, mau kemana? Halo? Halo? Kalau manusia sudah keluar dari Islam, mau kemana? Mau ke pantatnya kerbau? Mau cium kuburan tua? Halo? Hah? Masya Allah. Manusia para jamaah kalau sudah jatuh dari Islam, pasti akan bertemu dengan jalan-jalan kesesatan. Jadi kita beriman kepada Allah sekarang ini para jamaah, Masya Allah, anugerah. Berarti kita telah terpilih, dipercaya oleh Allah sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kurang 50.000 tahun lamanya, agar kita menjadi di antara manusia yang ada yang beriman. Kalau kita sudah tahu para jamaah rahasia di balik keimanan kita, bahwa itu adalah kepercayaan Allah untuk kita, maka mari iman kita jaga. Jangan sampai iman kita kemudian seperti apa yang saya katakan tadi, apa? Merotolin. Jangan para jamaah. Terus kita berusaha agar iman kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sampai tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah senang dengan kita. Allah menerima diri kita. Kenapa? Sebagai orang yang terpercaya. Jangan menjadi pengkhianat para jamaah. Jangan menjadi pengkhianat, na'udzubillah. Sudah dipercaya oleh Allah untuk dititipin iman di dadanya, setelah itu imannya dibiarkan merana. Akhirnya apa? Dicabut oleh yang punya iman. Betul nggak kira-kira? Karena Allah tahu, ini si Ngadimun ini kok sholat ya enggak, terus suka nyopet lagi misalnya, padahal tak titipi iman. Akhirnya apa? Yang punya iman pasti nggak suka, bisa saja dicabut oleh Allah para jamaah. Yang punya iman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan kepada diri kita supaya kita menjadi di antara manusia yang beriman kepadanya. Mari kita menjadi manusia-manusia yang amanah, yang dipercaya oleh Allah Tuhan semesta alam. Dengan cara apa? Pertahankan iman dalam situasi apapun. Dalam situasi enak, dalam suatu situasi enggak enak, dalam suatu situasi enjoy, dalam suatu situasi tegang, tetap jangan iman kita lepaskan para jamaah. Jangan. Iman tidak boleh dilepas para jamaah. Sampai apa? Sampai tubuh kita hancur sekalipun, iman jangan dilepas. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Karena barang siapa yang hidup di atas beriman para jamaah, mati tetap dalam keadaan beriman, maka sukses hidupnya. Barang siapa yang menjalani hidup yang banyak masalah ini, hidup ini kan ruwet ya, ruwet, nyari kerjaan sulit, fitnah macem-macem, ya, gak hati-hati sedikit kebaca orang, ngomong salah sedikit sudah ditempelin orang. Hidup ini susah para jamaah. Tapi ingat, ketika hidup ini berhasil kita pertahankan sampai malaikat maut datang dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sukses. Itulah successful. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah, bisa menjaga iman kita sampai menghadap kepadanya dalam keadaan membawa al-qalbus salim, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita semuanya
beriman kepada Allah, sehingga kita bisa mengadakan reuni akbar di dalam surga, sehingga kita bisa mengadakan rujaan di dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kepingin gak? Insya Allah. Jangan sampai enggak para jemaah. Berdoa, berjuang, pertahankan, raih kunci surga. Dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu pasti akan kenyataan insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.